Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pari Menyapa yang ada di rumah, yang menonton podcast Pari Menyapa. Hadir kembali di sini pada episode ke-22 podcast Pari Menyapa pada tanggal 11 September tahun 2025 hari Kamis. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Ahmad Rifai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Semoga Sobat Pari yang ada di rumah juga selalu dilimpahkan kesehatan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh masyarakat, yaitu tema pada hari ini mengenai perubahan identitas pada akta nikah untuk keperluan register gugatan cerai. Nah, ini sangat menarik ya Pak, karena masyarakat saat ini tuh banyak terjadi perbedaan antara identitas yang ada di akta nikah maupun yang ada di dokumen identitas lainnya seperti di KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Nah, izin bertanya ya Pak, apa sih Pak penyebab orang-orang mengajukan perubahan identitas ini Pak? Dan adakah dasar hukum yang melandasi perbedaan identitas pada akta nikah untuk keperluan register cerai ini? Ya, terima kasih. Bahwa banyak terjadi atau sering terjadi perbedaan identitas. Identitas itu bisa nama, alamat dan lain sebagainya, umur itu di buku nikahnya. Buku nikahnya itu berbeda mungkin dengan kartu tanda penduduknya, kemudian kartu keluarga, bahkan di ijazahnya juga demikian. Dan itu pun bisa terjadi di akte kelahiran. Ini yang sering terjadi di perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga ini harus sinkron dulu antara buku nikah dengan dokumen lainnya. Nah, untuk regulasinya saya sampaikan bahwa di kewenangan peradilan agama mulai Undang-Undang 7 tahun 89 dirubah lagi dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan terakhir ini Undang-Undang nomor 50 2009 Pasal 49 itu tentang kewenangan peradilan agama. Memang secara eksplisit tidak disebutkan di situ. Akan tetapi amanah perundang-undangan, di situ ada aturan undang-undangan, ya ada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang terakhir terupdate, yaitu peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2024. Nah, itu ada yang mengatur tentang jika terjadi perbedaan di identitas di buku nikah dengan identitas yang lain atau dokumen yang lain, baik itu ijazah, KK, KTP dan sebagainya, itu harus diajukan di Pengadilan Agama dengan membuat produk penetapan gitu. Baik Pak, terkait perbedaan identitas tersebut, perubahan-perubahan seperti apa sih Pak? Perbedaan seperti apa yang harus mendapatkan penetapan dari pengadilan? Apakah ada ketentuan khususnya, misal namanya berbeda, misalkan di akta cerainya Syamsuddin, terus di KTP-nya Samsudin, nggak ada Y-nya, atau yang bagaimana sih Pak? Ya, ini menjawab ini sebelumnya saya sampaikan tentang kenapa identitas itu penting ya. Ini kan diatur juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, di mana identitas pribadi itu menyangkut status pribadi dan status hukumnya. Ini harus tetap dan jelas. Nah, tidak boleh ada perbedaan di dokumen A, B, C itu berbeda-beda. Itu karena tidak tetap dan akhirnya tidak jelas. Nah,
Yang untuk menjadi kewenangan dari peradilan agama, kami saya sebutkan aturan tentang itu secara eksplisit tidak ada, tapi ini ada perbedaan dengan kewenangan dengan instansi lain, baik itu peradilan umum ataupun dengan satker lain. Kalau khusus di peradilan agama atau di pengadilan agama itu terkait perbedaan identitas di buku nikah yang berbeda dengan dokumen lain, misalkan ijazah. Misalkan di buku nikah tadi namanya Samsudin pakai I, ternyata di ijazah ataupun dokumen lain itu Samsudinnya pakai Y. Nah, ini hanya murni kesalahan ketik ataupun penyampaian pada saat di data itu ada kesalahan penulisan. Nah, ini menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Tapi kalau perubahan itu menyangkut substansi, memang ingin merubah nama, misalkan sebelum tenar namanya Adi gitu ya, kemudian terkenal menjadi Andrian. Nah, itu ada kesengajaan, ada unsur substansial untuk merubah nama dari awal Adri menjadi Andrian seperti itu. Itu tidak ada unsur kesalahan dalam penulisan, baik itu di dokumen A, B, C, dan sebagainya. Jadi murni untuk merubah nama. Nah, ini harus betul-betul digarisbawahi bahwa kewenangan pengadilan agama itu terkait terhadap kesalahan penulisan atau perbedaan penulisan di buku nikah dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Berarti Pak, untuk perbedaan nama yang sangat signifikan seperti misal Adi jadi Andre itu harus diurus semua perubahannya ya Pak? Perubahannya di pengadilan negeri kalau yang itu ya. Oh, di pengadilan negeri. Okay. Untuk pengajuan nama ini Pak, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat Pak? Oke. Untuk pengajuan permohonan perubahan nama di pengadilan agama ini sesuai dengan SOP-nya ya, prosedurnya itu yaitu harus melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi buku nikah, ada surat keterangan desa yang menyatakan bahwa nama A itu adalah sama dengan yang tertera itu, jadi satu nama itu. Kemudian bisa melampirkan data dukungnya, bisa berupa akte kelahiran, bisa berupa ijazah, bisa juga akte kelahiran anak ataupun ijazah anak, karena di situ juga tertera juga ada identitasnya, di mana mau disamakan atau dirubah sesuai dengan yang diinginkan di buku nikah itu. Untuk alurnya sendiri boleh dijelaskan Bapak, barangkali penonton podcast di rumah banyak yang belum tahu. Ya, kalau sudah itu oke ya, kalau itu sudah pasti para pihak ini ketika mau mengajukan ini, prosesi mau mengajukan perkara ya di pengadilan ya, mungkin perkara perceraian yang mana ketika dia dicek bahwa identitas di buku nikahnya betul-betul berbeda dengan dokumen yang lainnya, baik di KK, KTP. Nah, ini nggak bisa dilanjutkan untuk didaftarkan, harus melakukan perubahan dulu buku nikah itu dengan mengajukan permohonan di pengadilan agama, yaitu permohonan perubahan identitas atau perubahan nama di pengadilan agama. Kemudian tadi syarat-syaratnya sudah disebutkan, dilengkapi, kemudian nanti membayar dulu ya, kemudian didaftar, setelah itu ditetapkan majelis hakim, ditunjuk panitera sidang dan jurusita untuk memanggil, kemudian dilakukan persidangan. Nah, di situ harus dibuktikan memang ada perubahan nama itu yang perlu ditetapkan, disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada. Muncullah putusan atau penetapan dari pengadilan. Nah, dari produk penetapan dari pengadilan tersebut, nah itu bisa nanti menyampaikan ke KUA untuk dilakukan perubahan.
Setelah itu selesai, ada perubahan di buku nikah di yang bersangkutan, baru dia nanti mengajukan kembali untuk perkara yang di pengadilan agama, yaitu perkara perceraian atau perkara-perkara yang lainnya. Gitu. Baik Pak, berarti alurnya itu mudah ya Pak, asal syarat-syaratnya sudah betul, terpenuhi. Betul sekali, sangat mudah insya Allah dan jelas itu, apalagi kita bisa diakses ya di website kita, di medsos kita, itu kemudian bisa minta informasi di apa itu WhatsApp yang Andini ya. Ya, Andini. Andini itu bisa nanti ditanyakan secara jelas syaratnya apa, nanti prosedurnya bagaimana, sehingga masyarakat yang jauh-jauh di pelosok sana atau yang jauh dari PA bisa mengakses dari jauh sebelum datang ke pengadilan. Bisa disiapkan. Betul, bisa disiapkan lebih dahulu, nanti bisa tinggal nanti daftar, membayar, dan nanti diproses selanjutnya. Baik. Selanjutnya Bapak, apakah kewenangan perubahan nama di pengadilan agama ini ada kaitannya dengan instansi lain seperti yang dikatakan Disduk Capil tadi contohnya? Oke, ya itu ada perbedaan kewenangan. Kalau di pengadilan agama, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu terkait dengan kewenangan untuk menerima perkara perubahan nama di buku nikah. Kita proses nanti, karena endingnya ketika itu ada perkara perceraian yang diputus dikabulkan kan mempunyai produk namanya akte cerai. Nah, itu biar tidak ada perbedaan di buku nikah dengan akte cerainya. Sedangkan di instansi lain seperti Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu ketika ada perbedaan identitas di kartu keluarga, KTP, kemudian akte kelahiran, itu nanti ketika sudah disamakan nanti harus ada perubahan di misalkan ijazahnya, ijazahnya seperti itu. Memang ada kewenangannya lain. Dan seperti kewenangan di pengadilan negeri itu juga kan, kalau memang ada perubahan nama ansih yang signifikan tadi ya, memang ingin merubah namanya dari A menjadi B, kemudian muncullah penetapan atau putusan pengadilan negeri, nanti itulah Disduk Capil akan mengganti di dokumen seperti KK, KTP, akte kelahiran, dan sampai ijazahnya. Itu yang membedakan kewenangan kita dengan instansi lain. Begitu. Jadi untuk semua nama itu harus sinkron gitu. Sinkron itu sama. Jadi satu. Ya, tadi seperti undang-undang kependudukan ya, harus tetap dan jelas, itu yang harus kita hitung. Baik. Secara eksplisit ada di peraturan Menteri Agama. Ini mengalami perubahan berapa kali ini ya. Yang pertama, peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 2. Ini kemudian ada diperbarui peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pasal 34 ayat 1. Ini sama. Ketika ada perbedaan nama di identitas di buku nikah dengan dokumen lain, itu dapat diajukan di pengadilan agama. Akan tetapi pada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 34 juga, ini pada pasal itu kewenangan untuk perbaikan atau perubahan nama di buku nikah cukup di KUA yang mengeluarkan itu. Nah, inilah yang perbedaan signifikan kalau terjadi kesalahan penulisan. Tapi muncullah peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2024 pasal 34 ayat 1. Kembali lagi, ketika ada perbedaan identitas dalam buku nikah dengan dokumen yang lain, itu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, yaitu pengadilan agama tentang perubahan nama di buku nikah tersebut. Dan identitas itu bisa menyangkut nama, ya, umur, alamat, status, dan lain sebagainya. Karena itu harus disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya atau dokumen yang lainnya yang
yang terkait dengan dokumen resmi yang bersangkutan. Nah, itu harus segera diurus ya untuk masyarakat biar tidak terjadi kesulitan untuk mengurus baik itu perkara atau administrasi yang lainnya. Itu. Percatatan pernikahan.